Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Primapsari dengan NIM G0024140 dari kelompok 2418 atau kelompok 8. Pada kesempatan kali ini mengenai laprak anatomi, dari yang pertama mengenai mandibula, lalu yang kedua ada regio genu, dan yang ketiga ada regio antebrachium dan manus. Yang pertama mengenai mandibula atau rahang bawah. Untuk kompartemennya di sini ada, yang pertama ada prosesus condylaris. Prosesus condylaris ini bersama dengan fossa mandibular akan membentuk articulatio temporomandibular. Depannya ini ada prosesus coronoideus. Yang pertama di sini ada alveolar part dari mandibula, jadi perlekatan dari gigi. Lalu ada korpus mandibula, badan utamanya. Lalu ada di sini ada prosesus condylaris, prosesus coronoideus, dan ada ramus. Di bagian anterior ada foramen mental. Mental ini dagu ya. Selanjutnya di bagian permukaannya ada angulus. Angulus ini pertemuan dari ramus dengan korpus. Dia ada di ujung bawah. Lalu di bagian ini, di bagian prosesus condylaris, ada juga kolum mandibula atau lehernya. Di bagian bawah sini ada sisi basis dari mandibula. Lalu kita lanjut di bagian landmarksnya. Di sini ada bagian bawah ada fossa dysgastrica, ini yang sinistra dan ini yang dextra. Selanjutnya untuk bagian dari belakang ini dapat dilihat ada spina mentalis, dan di sini ada fossa sublingual. Di bagian atas tadi, di antara prosesus condylaris dan prosesus coronoideus, ada yang namanya incisura mandibula. Untuk fungsinya, di bagian depan sini ada yang namanya tuberculum mentalis dan ada protuberantia mentalis. Jadi perannya dari protuberantia mentalis ini untuk berkontribusi dalam formasi daerah yang menonjol di dagu. Sedangkan untuk foramen mentalis tadi itu untuk jalannya nervus mandibularis. Tidak hanya nervus tapi juga arteri dan vena. Lalu di bagian dalam sini masih ada tambahan lagi, yaitu foramen alveolar. Jadi untuk jalannya arteri, vena, dan nervus alveolar gitu. Sedangkan di mandibula ini kan dia merupakan sisi rahang yang membuka, yang dapat naik turun. Dan ada namanya otot mastikasi atau masticatores musculus. Itu ada disusun dari empat struktur. Jadi ada musculus temporalis. Di sini musculus temporalis berfungsi untuk elevasi dan retraksi. Jadi untuk ini rahang atas, rahang bawah, jadi dia untuk memundurkan rahang bawahnya. Lalu
fungsi dari masseter ini ada dua, ada bagian superficial dan bagian profundus atau profunda yang lebih dalam. Fungsinya untuk elevasi dan protraksi. Kalau tadi kan temporal untuk retraksi yang mundur, kalau masseter ini untuk pergerakan ke depan dan elevasi juga. Lalu di bagian dalamnya ada musculus pterygoideus lateral dan medial. Jadi punya dua kaput, dua bagian, ada yang superficial dan bagian yang profundum. Ini yang pterygoideus medial dan ini yang pterygoideus yang lateral. Ada yang inferior dan superior. Jadi untuk fungsi dari pterygoideus baik medialis maupun lateral, dia untuk pergerakan lateral dan untuk protraksi, untuk gerakan memajukan rahang. Untuk inervasi dari pergerakan mandibula ini diinervasi langsung oleh nervus mandibularis yang merupakan salah satu cabang dari nervus trigeminus, nervus 5. Ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris yang tengah ini, dan yang paling bawah ini nervus mandibularis. Jadi untuk nervus mandibularis ini merupakan nervus trigeminus cabang 3. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu regio, antebrachii, dan manus. Untuk regio, antebrachii, dan manus ini dipersarafi oleh 3 nervus. Ada nervus medianus, ada nervus ulnaris, dan nervus radialis. Untuk nervus ulnaris ini, untuk nervus ulnaris ini dia akan mempersarafi bagian palmar dari digiti 4 dan 5. Sedangkan untuk nervus medianus dia akan menginervasi pollux digiti 2 dan digiti 3, dan nervus radialis dia menginervasi bagian dorsal dari manus ini di digiti 1 atau pollux digiti 2 dan digiti 3. Selanjutnya ada bagaimana sih anatomi musculus yang ada di regio antebrachium dan manus. Jadi yang pertama ini di bagian cupiti ini ada namanya musculus supinator. Jadi dia ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk supinasi. Kita coba ya motionnya. Ya, dia untuk supinasi begini, dari pronasi ke supinasi. Selanjutnya di sini ada pronator quadratus, dia berfungsi untuk pronasi. Jika tadi supinasi oleh supinator, maka untuk pronasinya dibantu oleh pronator quadratus. Sedangkan di sini ada namanya musculus extensor pollicis yang brevis. Dia ini untuk ekstensi dari pollux ini. Selain dari extensor pollicis brevis, ada otot lain yang berperan juga, yaitu abductor pollicis longus dan extensor pollicis longus. Selanjutnya di antara dari jari-jari ini ada namanya musculus interosseus. Di antara tulang-tulang itu akan ada musculus gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian di antara interosseus itu. Tapi di bagian luarnya ini ada juga otot namanya abductor digiti minimi. Jadi jari itu ada pollux, ada index, digiti 3, ring finger, dan ini minimus atau
yaitu saya lupa namanya dalam bahasa Inggrisnya. Kita coba cek yang interosseus dulu pergerakannya. Ini untuk fleksi jari. Lalu ada juga abduksi jari untuk menjauhkan jari-jarinya gitu. Ya. Kita lanjut aja, ditambah lapisan muskulernya sampai akhir. Oke. Untuk di sini ada biasanya di bagian sini, bagian dari sisi anterior ini ototnya itu dominan oleh otot flexor, dia untuk fleksi begitu, baik fleksi di bagian antebrachiumnya maupun untuk fleksi di regio wrist ini. Jadi kita coba untuk motionnya. Untuk flexor carpi radialis ini bisa untuk abduksi maupun untuk fleksi begitu ya. Lalu selanjutnya ada musculus brachioradialis, dia menghubungkan antara di tulang radial dan brachium. Untuk motionnya dia untuk flexor di elbow. Sebentar ya. Cepet kalian nih. Tolong sinyal. Nah, ya dia untuk fleksi bersama dengan biceps, lalu ada brachialis muscle atau musculus brachialis, lalu ada musculus bicep brachii yang longus, lalu ada bicep brachii yang brevis. Selanjutnya di bagian lateral sini ada ekstensor, sudah mulai ke belakang ini sudah mulai untuk ekstensi, tapi untuk yang bagian karpal. Kalau di daerah tepi berarti dia radialis, ekstensor carpi radialis yang longus. Dia ini untuk abduksi wrist atau pergelangan tangan, dan dia untuk ekstensi dari wristnya ini dan hiperekstensi. Dia selain dari ekstensor carpi radialis longus ini, dia juga dibantu oleh musculus radialis ekstensor carpi radialis yang brevis, lalu ada ekstensor carpi ulnaris, ada ekstensor digiti minimi, ada ekstensor digitorum, dan ekstensor indicis. Indicis ini yang nanti insersionya ke arah indeks, ke arah telunjuk. Mari kita coba cek satu-satu. Ada ekstensor carpi yang radialis longus untuk abduksi dari pergelangan tangan. Lalu tadi ada brachioradialis muscle, musculus brachioradialis, ada flexor carpi musculus flexor carpi radialis, dia untuk abduksi pergelangan tangan dan fleksi juga. Untuk bagian posteriornya, di sini ada ekstensor digitorum, dia untuk abduksi jari-jari, lalu ada ekstensi jari-jari dan ekstensi dari pergelangan tangan. Oke, selanjutnya di sini ada ekstensor pollicis brevis dan ada ekstensor pollicis yang longus. Yang tadi yang longus, sebentar.
Kita ke yang brevis aja, kita coba cek pergerakannya. Jadi ada extensor pollicis yang brevis untuk ekstensi dari jempolnya. Jadi sekian mengenai regio Androbrachii dan manusnya. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian 3. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Kita akan lanjutkan di bagian 3, bagian genu. Jadi untuk yang pertama, apa aja sih artikulasio yang ada di genu? Yang pertama ada artikulasio meniscus medialis di bagian tengah, lalu ada artikulasio meniscus yang lateralis. Jadi di bagian posterior sini akan terlihat artikulasio atau persendian yang menghubungkan antara menisko yang lateralis dengan femur, yaitu ada yang namanya ligamen atau ada ligamentum menisco-femoralis yang bagian posterior. Lalu selanjutnya untuk ligamen-ligamennya di sini, ada di bagian depan ini ada satu tambahan, yaitu ada ligamen transversum genus. Jadi lanjut saja di bagian ligamen ini ada PCL posterior cruciate ligament dan ada ACL. ACL ini ada di bagian atasnya. Selanjutnya kita kan udah tahu ada menisko lateralis, menisko yang medialis, terus ada menisko femoral, lalu di sini ada yang PCL dan ACL. Di bagian depan ada namanya transversum genu ligamen. Lalu ada lagi ligamen ini nanti adalah membrana synovialis capsula articularis articulatio genus. Jadi dia menyelubungi. Kita tambah lagi, ini ada lapisan fibrosa stratum fibrosum capsula articularis articulatio genus. Ada FCL atau sebutan lainnya kolateral yang lateral, dan di bagian medialnya ada juga namanya tibial kolateral ligamen atau kolateral yang medial. Lalu di bagian depan patella itu nanti ada ligamen yang menghubungkan patella menuju ke tuberositasnya si tibia, namanya ligamentum patellar begitu. Lalu selanjutnya kita akan naik sedikit ke bagian os femur atau tulang paha. Di bagian tulang paha di sini kita tahu identik dengan kaputnya, kaput os femoris. Jadi di dalam sini itu nanti ada fovea capitis os femoris. Selanjutnya ada bagian di bagian femurnya ini kan ada, kalau os longum ada bagian proksimal, korpus atau badannya, dan ada bagian distal. Kita lanjut dulu di bagian proksimalnya. Di bawah kaput itu ada leher, ada kolum os femoris. Di sini ada trochanter mayor, ada trochanter minor. Ini kalau dilihat dari sisi posteriornya. Lalu di sini ada korpus femorisnya, korpus os femorisnya.
Kita lanjut ke bagian distal. Di sini ada yang condylus medialis, dan di sini adalah condylus yang lateralis. Di bagian sini ada namanya fossa intercondylaris, fossa yang berada di antara dua condylaris medial dan condylaris lateral. Untuk permukaannya ada bagian anterior, ini bagian lateral, lalu bagian yang terakhir sini adalah bagian medial, dia hadap ke tengah. Untuk margonya, sebentar. Margonya di sini ada yang margo lateral, margo medial, lalu ini tadi bagian anteriornya, lalu di sini ada margo yang lateral, dan di belakang sini ada linea aspera. Linea aspera ini ketika naik dia akan membentuk yang namanya linea spiralis. Yang kesini adalah tuberositas glutea. Di bagian sini ada yang namanya crista intertrochanterica. Jadi dia crista yang menghubungkan antara dua trochanter mayor dan trochanter minor. Lalu linea aspera ini jika ke arah distal, dia akan membentuk yang namanya linea supracondylaris ke arah medial dan lateral. Ini yang lateral, lalu yang sini ke arah medial. Ini bagian posterior ya. Lalu di bawah sini di antara intercondylaris tadi sudah linea intercondylaris, dan di antara peronjolan ini linea supracondylaris lateral dan medial ini ada yang namanya facies poplitea. Bagian poplitea ini sebagai origonya dari kaputnya gastrocnemius. Di bagian bawah sini ada facies patellaris os femoris. Jadi dia akan berhadapan dengan patella gitu. Lanjut ke bagian landmarksnya. Di sini ada fovea capitis. Lalu ada tadi di daerah linea aspera tadi ada zona intermedia linea aspera. Kalau ada fossa trochanterica. Jadi di trochanter mayor ini ada fossa trochanterica. Oh iya, karena kan kondylusnya kan ada dua, di medial dan lateral. Di bagian medialnya ini ada namanya sisi epicondylus medialis femoralis, dan di sini epicondylus lateral femoris. Ini ada yang condylaris facies articularis condylaris yang medial, dan ini yang lateral. Bagian sini ada tuberculum quadratum. Di bagian tengah-tengahnya ini antara trochanter mayor dan trochanter minor. Jadi ada linea pectinea. Jadi linea pectinea ini ada di sebelahnya dari yang linea spiralis. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.